Halo, selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan obat terlarang dengan studi kasus kartel narkoba di Meksiko. Perdagangan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu bentuk transnasional organized crime yang seiring berkembangnya kemajuan teknologi dengan segala kemudahannya bagi kehidupan yang didukung oleh peran globalisasi yang mengaburkan batasan-batasan antar negara. Kejahatan pun turut mengambil keuntungan atas hal tersebut yang umumnya dimanfaatkan oleh kelompok atau yang bisa disebut dengan organisasi kejahatan transnasional. Berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kejahatan transnasional terorganisir atau transnational organized crime, menyatakan bahwa bahwasannya organisasi kejahatan transnasional ialah sekelompok atau lebih yang melaksanakan kejahatan serius dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara finansial atau keuntungan lainnya di dalam bukunya yang berjudul Security Studies and Introduction. William menyatakan bahwa perdagangan masuk ke dalam kejahatan transnasional terorganisir dengan tiga komoditi utama, yaitu perdagangan senjata, perdagangan orang, dan perdagangan obat-obatan terlarang atau narkotika. Perdagangan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba adalah pasar gelap global yang didedikasikan untuk penanaman, pembuatan, distribusi, dan penjualan obat-obatan terlarang. Salah satu negara dengan jaringan kartel narkoba paling brutal di dunia yaitu adalah Meksiko, dan yang sering terkenal seantero dunia adalah kartel de Sinaloa yang menjadi pembahasan kita pada pembahasan ini. Perang terhadap kartel narkoba di Meksiko sudah dimulai sejak tahun 2006. Pada saat itu Presiden Felipe Calderon mengorbankan misi bernama mengobarkan misi bernama Operasi Michoacan, yang mana operasi ini bermodalkan senilai 1, miliar US dollar, yaitu dengan tujuan untuk menangkap gembong-gembong narkoba yang semakin terorganisir sejak tahun 1990-an. Pada saat itu, berbagai kerusuhan sudah menyeruak ke hampir seluruh wilayah Meksiko, dan kota-kota yang sebelumnya punya kehidupan normal berubah menjadi kota dengan tingkat kekerasan tinggi karena adanya uh, peredaran narkoba ini. Kartel, Kartel Sinaloa sendiri merupakan salah satu geng pengedar narkoba terbesar dan terkuat di dunia, yang mana organisasi asal Meksiko ini dipimpin oleh Joaquim Archibaldo Guzman Loera atau dikenal dengan nama El Chapo. Kartel ini dikenal sadis dan beringas selama beroperasi. Yang diberitakan dalam The Telegraph, Sinaloa pernah melakukan pembunuhan bengis pada tahun 2090. Dampak dari adanya keberadaan The Sinaloa ini eh, juga menyenggol pada dampak geostrategi, yang mana kartel narkoba di Meksiko ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas internal negara tersebut, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan di negara-negara tetangga, terutama di Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan. Kartel narkoba seringkali terlibat dalam korupsi baik di tingkat lokal maupun nasional, yang mana ini dapat merusak institusi pemerintahan dan memperlemah legitimasi politik. Kemudian kartel ini juga berdampak dalam sektor ekonomi, yang mana dilansir dalam data Travel Safety Index pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh lembaga asuransi Amerika, Swiftage. Meksiko merupakan negara peringkat keempat dari negara yang paling tidak aman untuk pariwisata di seluruh negeri. Tingkat keamanan yang rendah akibat kekerasan serta arus perdagangan obat-obatan terlarang yang berkaitan dengan kartel narkoba di Meksiko mempengaruhi wisatawan dunia untuk tidak berkunjung atau melakukan pariwisata di Meksiko. Hal ini kemudian menyebabkan penurunan industri pariwisata di Meksiko, yang mana implikasi sektor ekonomi akibat kartel narkoba di Meksiko tidak hanya merusak pariwisata, tetapi juga berdampak pada angka kesenjangan sosial masyarakat, serta adanya ketergantungan masyarakat pada ekonomi informal, seperti usaha kecil yang tidak terdaftar hingga bergabungnya masyarakat pada kartel narkoba. Pada dampak keamanan manusia, perdagangan narkoba telah lama menjadi ancaman serius bagi keamanan manusia, yang menciptakan dampak yang meresap di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan masa depan kini menjadi target perekrutan kartel. Dengan iming-iming uang cepat atau ancaman kekerasan, banyak remaja dan bahkan anak-anak terseret ke dalam dunia kriminal.
Dari segi kesehatan publik, meningkatnya peredaran narkoba berbanding lurus dengan lonjakan kasus kecanduan dan overdosis. Sistem kesehatan yang sudah terbebani kini harus berjuang keras menangani krisis ini, sementara program rehabilitasi seringkali kekurangan sumber daya. Kemudian ada upaya pemerintah untuk memerangi perdagangan narkoba ini seringkali berujung pada eskalasi kekerasan. Seperti operasi militer yang berskala besar, meskipun kadang berhasil menangkap tokoh-tokoh kartel, tetapi juga sering mengakibatkan korban sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara tangga dan bahkan yang jauh pun merasakan imbasnya, baik dalam bentuk peningkatan kejahatan transnasional maupun lonjakan pengungsi. Adapun upaya penanggulangan kasus kartel narkoba di Meksiko ini adalah sebagai misalnya dalam penegakan hukum, pemerintah meningkatkan operasi militer terhadap perang narkoba Meksiko yang merupakan konflik bersenjata antara pemerintah Meksiko dengan kartel narkoba. Kemudian juga dilakukan reformasi institusi dengan melakukan reformasi di lembaga penegak hukum untuk mengurangi korupsi akibat kasus suap dari kartel narkoba. Kemudian pemerintah juga melakukan kerjasama internasional guna memperkuat kerjasama dengan negara lain seperti Amerika Serikat untuk membatasi pergerakan kartel narkoba, transfer teknologi untuk mendeteksi narkoba di arah jalur perdagangan dan perbatasan negara. Kemudian pemerintah Meksiko juga melakukan pengembangan ekonomi, yaitu dengan meningkatkan investasi di daerah-daerah yang terdampak oleh kartel untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi ilegal. Demikian pembahasan tentang kartel de Sinaloa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.